Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 22 Zulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2019 Miladiah. Sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. 1. Petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Jam'ul Khair. Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid. Dan muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ra'yatuddin. Setelah selesai solat Jumat akan dilanjutkan dengan kajian umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid. 2. Para jamaah yang membawa ponsel atau HP diharapkan untuk menonaktifkan ponselnya selama pelaksanaan ibadah solat Jumat berlangsung demi kekhusyuan ibadah solat Jumat kita. 3. Bagi para jamaah yang berada di belakang, kami mohon kesediaannya untuk maju dan mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Selanjutnya, jamaah yang datang berikutnya dapat menyesuaikan sopnya. 4. Kami mengingatkan kepada anak-anak yang berada di dalam atau di luar masjid dan di lantai atas agar tidak bermain-main selama pelaksanaan khutbah dan solat Jumat berlangsung. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Maka perhatikanlah, dengarkanlah, dan taatilah apa-apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحرية والاستقلال بعد أن يخرجنا من الاستعمار والاستغلال. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الكمال المتصف بالجلال والجمال. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل لإنقاذ الناس من ظلمات الكفر والضلال حتى ينجو من جميع الندامة والأهوال ويستظل يوم الحسر في القيامة تحت أحسن الظلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث والمصطفى الناطق بأفصح المقال ليفرق بينما صح وما بطل وقد دل جميع أممه ليكونوا من الناجين من جميع الضلال. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاشرون في هذا المسجد ليقيم جميع ما قد أعل الله لنا من جميع الفضول والإفضال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم قائمون بإحسان إلى يوم لقاء الملك الجمال. فقد قال الله تعالى في أحسن كتبه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, ketakwaan kita wajib kita tingkatkan, keimanan kita wajib kita kuatkan, keislaman kita wajib kita sempurnakan, kemerdekaan kita wajib kita pertahankan, keamanan kita wajib kita ciptakan dan kita lestarikan. Merdeka, kata ini sangat sederhana bila dibaca, sangat gampang bila ditulis. Tetapi bila dibaca dalam selimut kebangsaan, niscaya akan terlihatlah, akan terbayanglah berapa banyak tubuh-tubuh bergelimpangan karena tertusuk pedang dan tombak para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang membelot dari persatuan pada waktu itu. Betapa banyak jasmani bangsa baik muda maupun tua yang terdampar di jalan-jalan dan di semak-semak belukar karena tertusuk dan tertembus oleh timah-timah panas senjata berarti yang dipergunakan oleh kaum penjajah. Betapa banyak perempuan-perempuan muda-muda menjadi janda karena kehilangan suami yang berguguran jadi syuhada di medan perang. Betapa banyak anak-anak kecil yang menjadi yatim dan yatim piatu karena bapak-bapak mereka telah bertumbangan satu demi satu karena mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Tak tertakar tetesan darah yang tertumpah,
demi kemerdekaan yang belum diperoleh pada waktu itu. Tak terukur betapa jauh tanah dan langkah-langkah yang telah dilangkahkan pada waktu lari mengejar musuh, pada waktu berlari menghindar dari musuh, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 kata merdeka itu diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta dari Jalan Pegangsaan Timur, bertepatan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Ramadan tahun 1317 Hijriah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Bangsa Indonesia yang termasuk bangsa besar menguasai 2/3 dunia pada waktu itu, membuat tertarik bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Cina dan Belanda. Kemerdekaan ini bukanlah suatu hadiah. Kemerdekaan inilah merupakan buah daripada tetesan darah yang tertumpah tak ternilai banyaknya. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada hari ini untuk mempertahankan kemerdekaan itu, agar negara kita tetap menjadi aman? Firman Allah yang saya bacakan tadi dalam surat At-Tin, Allah bersumpah dengan 4 simbol. Simbol pertama adalah simbol Nabi Ibrahim alaihissalam wat-tin. Simbol kedua adalah simbol daripada Nabi Isa alaihissalam waz-zaitun. Simbol yang ketiga adalah simbol daripada Nabi Musa wa turi sinin. Simbol yang keempat adalah simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadzal baladil amin. Baladil amin yang dimaksudkan adalah negeri Mekah sesungguhnya. Tetapi itu cukup mewakili bagi masyarakat yang terkategori dalam umat Islam baik pada waktu itu maupun pada sekarang dan masa akan datang, bahwa ternyata keamanan negara itu sangat penting untuk sebuah kesejahteraan. Keamanan bukan saja kita pelihara, tapi wajib kita ciptakan. Wahadal baladil amin. Negara kita sekarang ini termasuk negara yang aman. Walaupun ada sedikit gonjang-ganjing, ada keresahan, kerusuhan yang ada di Papua dan Papua Barat, kita anggap itu saja sebagai suatu upaya untuk memberikan peningkatan kewaspadaan bagi kita bangsa Indonesia untuk memelihara keamanan ini sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun mereka itulah orang Indonesia juga, saudara-saudara kita juga, terlepas daripada siapa yang main di belakangnya, elit-elit politik yang memiliki kepentingan untuk memerdekakan mereka sendiri. Tetapi kita ambil hikmahnya, ini adalah akan membuat bangsa ini terutama sekali penegak-penegak hukum, aparat-aparat keamanan, untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tercipta keamanan yang kondusif, agar pembangunan di Nusantara ini bisa berjalan lancar, karena kita berkepentingan terhadap baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 simbol tersebut untuk menyatakan dengan sangat serius, innal insana lafi khusrin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini pada kejadian yang sangat-sangat baik. Ahsani takwim, dari segi postur tubuh sangat indah, stabil, satu anggota dan yang lainnya, tidak bertimpangan, tidak berlawanan, tetapi stabil. Tetapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balik mereka itu pada posisi yang paling rendah. Mungkin kita bisa menafsirkan secara kontemporer ayat ini dengan suasana kita, orang-orang tua kita 100 tahun yang lewat, di saat kaum penjajah bercokol di bumi Nusantara ini. Masyarakat kita diperkuda, bukan saja diperbudak tapi diperkuda, bukan saja diperkuda tapi dikeruk kekayaannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati para pendahulu kita, bersatu padu antara muda dan tua, tanpa mengenal suku apapun. Pada waktu itu semua bersatu untuk mengusir penjajah, sehingga buah daripada perjuangan mereka kita bisa nikmati pada sekarang ini. Maka berkewajibanlah kita untuk mensyukurinya dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi kita, apapun skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi kemerdekaan ini. Bahkan bukan saja mengisinya, tapi kita mempertahankan keamanan bukan tugas aparat keamanan semata-mata, bukan tugas aparat ketahanan nasional semata-mata, tapi semua kita. Itulah sebabnya sesungguhnya salah satu daripada hikmah kita disunatkan untuk bangun di tengah malam, salat tahajud, munajat kepada Allah, adalah supaya kita tidak selamanya hidup di dunia ini hanya terlena bagikan orang yang tidur pulas tak pernah bangun. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu keamanan di malam gelap gulita, supaya tidak ada kesempatan bagi orang yang akan membobol rumah kita, karena kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memupuk keamanan ini? Maka pupuklah persatuan. Bagaimana cara kita memupuk persatuan? Mari kita tengok apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min kawamid dunya. Ada 4 yang penyangga dunia ini supaya menjadi dunia yang tangguh dan kukuh. Pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Wa adlil umara, yang kedua adalah keadilan para pemimpin. Wa sakhawatil agniya, dan yang ketiga adalah kedermawanan para hartawan. Yang keempat adalah doa fuqara, doanya kaum fuqara. Terlepas daripada apa yang sudah kita alami di negara ini, pernah terjadi sesuatu yang membuat renggang persatuan antara satu kelompok ulama dan kelompok ulama yang lainnya. Itu tidak muncul secara alami, tetapi adalah dikondisikan oleh orang-orang yang berkepentingan ingin memecah belah para ulama, mengadu domba ulama dengan para umara yang satu diadu domba dengan yang lainnya sehingga saling mencurigai. Tetapi karena Allah masih memihak kepada keamanan, memihak kepada persatuan, maka upaya-upaya mereka itu dikandaskan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ulama kita tetap bersatu, para umara kita juga tetap bersatu, ulama dan umara bersatu. Jangan sampai lupakan para agniya. Dalam hal ini adalah para konglomerat yang memiliki aset triliunan, membuka perusahaan baik secara di negara kita ini, importir maupun eksportir. Mereka itu adalah memiliki andil yang sangat besar untuk menciptakan keamanan dengan membuka lapangan kerja, karena seringkali keamanan itu terganggu disebabkan oleh orang-orang yang tidak punya lapangan kerja. Oleh sebab itu, kepada para agniya, bukalah lapangan kerja seluas-luasnya buat saudara-saudara kita, supaya tidak ada satupun pemuda kita yang menganggur. Karena pengangguran itu potensial untuk menciptakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan oleh agama kita. Secara regulasi dan secara syar'i itu akan menciptakan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan di masa depan. Maka kewajiban para pemimpin, para pejabat, para ulama, para agniya, para hartawan, para konglomerat menciptakan lapangan kerja untuk menciptakan sebuah keamanan. Jangan lupakan, jangan anggap remeh doanya kaum fuqara. Tetapi bagaimana fuqara akan punya tenaga untuk berdoa kalau agniya tidak memperhatikan mereka untuk memberikan makan sekadar untuk menghidupi diri sehari dua hari? Kaum fuqara adalah orang-orang yang tak punya kerja, tak punya usaha, tak punya makanan dan minuman. Mereka kalaupun didorong untuk menjadi agniya, menjadi
orang produktif tidak bisa, karena mereka sudah lanjut usia, mereka tidak mampu secara fisik untuk berkarya. Maka para hartawanlah yang memiliki kewajiban untuk memberikan mereka makan dan minum, apapun caranya, sehingga mereka itu tetap berdoa untuk menciptakan keamanan bangsa ini. Apabila 4 pilar dunia ini dapat ditegakkan, insya Allah Indonesia menjadi negara superpower yang membuat mata dunia lain menjadi terbelalak dengan jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, dengan penduduknya nomor 3 di dunia. Berarti SDM-nya sudah sangat banyak. Tinggal bagaimana potensi-potensi yang ada ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, sehingga pada masa mendatang Indonesia yang kita harapkan menjadi negara superpower di mata dunia ini akan menjadi satu kenyataan. Lebih-lebih pada tahun 2020 sudah dicanangkan menjadi era destinasi ekonomi syariah satu-satunya di dunia. Oleh sebab itu kita wajib bangga menjadi bangsa Indonesia. Kebanggaan kita ini seringkali terusik sampai kita ikut-ikutan kadang-kadang membenci negara ini, disebabkan oleh karena isu-isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, sehingga bermula daripada kita membenci ulama, lalu kita benci para pejabat, lalu kita saling membenci satu dengan yang lain, sehingga tidak ada orang bagus di Indonesia ini menurut pandangan kita. Itu tidak tumbuh secara alami, tetapi ada orang-orang yang mempunyai konsep-konsep baku untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Maka marilah kita jadikan momen kemerdekaan yang sudah kita rayakan 74 kali di Nusantara ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan ini, agar jangan sampai jatuh di tangan-tangan orang yang tidak berkeinginan untuk melihat Indonesia maju pada masa mendatang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, sesungguhnya kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dalam konsep, bahkan spirit ilahiyah yang memotivasi dalam kehidupan kita ini. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Dia bagikan sebuah korek api yang berada di sebelah kanan kita. Di saat padam listrik, kita tinggal mengambilnya dan menyalakannya. Kita bisa selamat daripada bahaya kegelapan, yaitu adalah konsep Al-Quran dan hadis secara keagamaan, ijma' dan qiyas. Kemudian falsafah Pancasila dan Undang Dasar Republik Indonesia. Sebagai bangsa di Indonesia ini, sebagai penganut agama Islam, kita tetap menghormati Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan sebagai bangsa Indonesia yang muslim, tetap kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Perpaduan antara kedua konsep-konsep ilahiyah yang spiritual ini akan membawa kita menjadi bangsa yang selamat dari dunia sampai akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, mari kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ganjaran yang setimpal buat para pendahulu kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini sampai Soekarno-Hatta dapat memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami yang hidup pada sekarang ini, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang mampu untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai wujud daripada rasa syukur kami kepada para pejuang. Karena Nabi kami telah bersabda, "Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah." Siapa saja yang tidak mampu untuk bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله ولا تموتن إلا وأنتم ناجون من عقوبة الله. Jamaah salat Jumat yang terhormat, perjuangan akan sukses apabila ditopang dengan kekuatan. Kekuatan baru bisa tercipta kalau ada persatuan. Dikatakan oleh Rasulullah, la ghalabata illa bil quwwah, walal quwwata illa bil ittihad, walal ittihada illa alal akhlaq, walal akhlaqa illa alad din, walad dina illa al Islam. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Tidak akan kekuatan kecuali dengan persatuan. Dan tidak pernah akan ada persatuan tanpa adanya moral, tanpa adanya akhlak. Dan tidak akan ada akhlak tanpa agama. Dan tidak ada agama kecuali Islam. Begitu ini sabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka mari milik Allah yang diberikan kepada kita ini kita pertahankan sebaik-baiknya. Kemerdekaan ini wajib kita usahakan untuk tetap menjadi milik kita, bukan milik orang lain yang menjajah di negara kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina zurina qurratina wa mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wardallahu amman arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alal ulama'il 'amilin al mujtahidin fid din wa 'alal mudarrisin wal muallimin wal umara wa 'alaina ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ya man la tarahu al-uyun, ya man la tasma'uhu al-uzun, ya man la tazunnuhu az-zunun, ya man kanat iradatuhu bainal kaf wan nun, ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya man arafa masakil al-jibal, ya man arafa zulumatil layal, ya man arafa adada habbatir rimal, ya man arafa habbata zarratil gubar, ya man arafa adada kitratil amtar, ya man arafa adada arakil asjar, ya man arafa adada ma'amwajil bihar, ya man arafa adada al-asmak bil bihar wal alhar. Nas'alukallah bi an tusalliya wa tusallima ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada di amillahi afdalih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna ghafura wa ja'alna fi ayunina saghira wa fi ayunin nasi kabira wa ja'alna fi ayunina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa min ibadikal muhsinin wa min ibadikal mutayaqqinin wa min ibadikal muhibbin wa min ibadikal muqarrabin wa min ibadikal mardiyyin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا aqimu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Alhamdulillah. Salli fardhu al-jumu'ah ya Rabb. Allahu Akbar. La syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن
تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل صليت على سيدنا بارك على سيدنا وبارك على إبراهيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم